Oke, selamat pagi semua ya. Kita memasuki pertemuan keempat mata kuliah kita. Eh, di pertemuan keempat ini kita membahas eksternalitas barang publik dan kegagalan pasar. Jadi pembahasan kita kurang lebih seperti ini. Pertama klasifikasi barang, kemudian kegagalan pasar, konsep barang publik, eksternalitas, sumber daya alam, dan hak kepemilikan. Nah, pertama kita bahas klasifikasi barang. Uh, ini adalah salah satu jenis klasifikasi barang. Jadi ini sebagian udah kita bahas minggu lalu ya. Jadi kita bikin dua macam alat ukur, yaitu pertama excludable dan rivalry. Excludable itu artinya bahwa kita bisa mencegah orang lain untuk menggunakan sumber daya alam tadi. Jadi kayak kita bisa menghalangi orang untuk masuk ke rumah kita. Kalau dia memaksakan masuk, maka secara teknis kita bisa memanggil polisi untuk memaksanya keluar. Kita misalnya punya motor, ada sembarang orang mau pakai motor kita, nggak bisa, kita bisa melarang orang tersebut menggunakan motor kita. Itu namanya excludable. Kalau non-excludable berarti nggak bisa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Contohnya padang rumput yang memang nggak ada pemiliknya. Jadi siapapun bebas menggembalakan kambingnya di sana. Atau misalnya hutan, buah-buahan yang ada di hutan itu misalnya siapapun bisa mengambil buahnya. Itu non-excludable, termasuk juga ikan laut itu non-excludable. Nah, kalau rivalry itu adalah kalau kita menggunakan barang tersebut, maka orang lain tidak bisa menggunakannya. Paling gampang tentu kayak makanan, kalau kita sudah makan, maka orang lain tidak bisa makan. Laptop, kalau kita pakai laptop kita, maka orang lain tidak bisa menggunakan laptop kita, ya karena cuma satu. Kembali ke kasus motor, kalau kita sudah naik motor, orang lain tentu nggak bisa naik motor kita gitu ya. Tentu secara teknis kita tahu juga ada sih orang bisa akrobat ya, naik motor 9 orang gitu, tapi bukan seperti itu yang dimaksud. Ini ya normalnya barang ini dipakai satu. Nah, kalau non rivalry ini kalau barang itu kita pakai, orang lain tetap masih bisa menggunakan. Jadi kayak jalan raya, kalau kita pakai jalan raya, ya orang lain juga tetap bisa masuk ke jalan raya tadi. Kalau misalnya kita masuk ke kebun raya Bogor, orang lain tentu bisa masuk ke kebun raya Bogor tadi. Kalau orang langganan Netflix, tentu orang lain bisa langganan Netflix. Tapi memang harus diingat, memang meskipun non rivalry ini adalah kalau kita make, orang lain masih bisa make, tapi tentu ada batasan kapasitas. Ya namanya jalan ada batasan kapasitas juga. Kalau batasan kapasitas itu terlampaui, ya orang lain juga nggak bisa masuk lagi ke jalanan karena jalannya sudah full. Begitupun kayak Netflix, meskipun siapapun bisa terus-terus daftar, tapi kalau bandwidth-nya sudah mentok, ya nggak bisa juga. Nah, kalau barang itu sifatnya excludable dan rivalry, maka ini barang privat murni. Ya, contohnya rumah tadi. Rumah kita bisa menghalangi orang lain, dan kalau kita sudah menempati rumah itu, orang lain tidak boleh menempatinya lagi, tidak bisa menempatinya lagi gitu. Sepeda motor ya contohnya tadi, kita bisa menghalangi orang make, dan kalau kita sudah make, orang lain nggak bisa make. Laptop juga kita bisa mencegah siapapun menggunakan laptop kita, dan kalau laptop kita sudah kita pakai, maka orang lain tidak bisa menggunakan laptop tersebut. Kalau dia sifatnya non-excludable tapi rivalry, itu adalah common pool resources atau common property. Misalnya ikan di laut. Ikan di laut itu non-excludable, siapapun bisa menjaring ikan. Tapi rivalry, begitu ikan itu terjaring, orang nggak bisa menjaring lagi karena toh ikannya sudah keangkat. Padang rumput yang tidak ada pemiliknya, ya seperti itu juga. Non-excludable, siapapun bisa menggunakan, tapi begitu rumputnya sudah dimakan oleh kambing kalian, ya sudah gitu, nggak bisa lagi gitu, nunggu sampai tumbuh dulu. Excludable tapi non rivalry,
Contohnya ini adalah club goods ya. Contohnya misalnya Netflix tadi, Netflix bisa mencegah siapapun menggunakan layanannya, tapi non rivalry. Kalau ada orang sudah daftar, kalian juga masih bisa pakai juga sih. Begitupun juga apa namanya? Begitupun juga kolam renang. Kolam renang itu penyedia kolam renang bisa mencegah siapapun menggunakan kolam renangnya, excludable. Tapi kalau kalian sudah renang, orang lain juga masih bisa renang juga, jadi non rivalry. Nah, kalau sifatnya non excludable dan non rivalry, maka itu disebut barang publik. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi. Dan kalau sudah habis, kalian pakai barang itu masih ada juga. Contohnya jalan raya, kemudian juga ruang udara ya. Jadi kayak misalnya ruang udara ruang udara untuk pesawat atau mungkin ruang udara untuk frekuensi radio. Ya itu juga non rivalry juga gitu. Ya itu contoh-contohnya ya. Jadi kalau barang publik itu sifatnya non excludable dan non rivalry. Oke, sesederhana itu sebenarnya. Nah, keempat jenis barang tadi bisa dimiliki oleh berbagai sumber daya alam. Kalau yang sifatnya extractive services umumnya berupa private goods dan common goods ya, karena dia ya namanya juga ekstraktif ya. Ekstraktif itu kan kita menggunakan sumber daya alam dengan memindahkan dia dari tempat asalnya, maka begitu dipindahkan nggak ada lagi, dia pasti rivalry. Hampir umumnya ya jelas rivalry gitu. Maka barang yang seperti ini namanya private goods dan common goods. Nah, kalau yang sifatnya non-extractive services umumnya berupa public goods. Jadi ya misalnya non-extractive services ya misalnya kayak udara segar yang dihasilkan oleh hutan ya non excludable ya, siapapun. Ibaratnya gini, fungsi hutan sebagai paru-paru dunia sifatnya adalah non excludable dan non rivalry, siapapun bisa menggunakannya, dan kalau menggunakannya ya dia nggak habis-habis juga gitu. Terus apa lagi ya, misalnya keindahan taman gitu, kalian lewat di jalan menikmati keindahan sebuah taman, siapapun bisa melihat, dan ya gara-gara kalian ngelihat bukan berarti kemudian taman itu jadi jelek dan orang lain tidak bisa menikmati, enggak juga sih. Jadi itu public goods gitu. Nah, sebagian besar sumber daya alam dan lingkungan bersifat non-excludable sehingga termasuk kategori barang publik atau common pool resources. Jadi sebagian besar SDA kita memang sifatnya non-excludable sehingga termasuk kategori barang publik atau common pool resources. Nah, sifat sesuatu ini bisa kita ubah menjadi excludable kalau kita menetapkan melalui aturan-aturan hukum, dan penegakan hukum itu bisa mengubah sumber daya alam yang mayoritas tadi non-excludable menjadi excludable. Bahkan nggak cuma sumber daya alam ya, seperti hak cipta. Kalau kalian bikin lagu kan misalnya, itu kan non-excludable, siapapun bisa menyanyikan kembali. Tapi gara-gara ada aturan hukum, dan ada penegakan hukum, maka tiba-tiba barang yang tadinya non-excludable menjadi excludable. Lagu yang tadinya siapapun bisa make, maka mendadak nggak bisa make. Ya itu tadi, ya seperti tanah juga, namanya juga bumi ini kan bukan bikinan manusia gitu, bikinan Tuhan, kita tinggal terima enak saja. Tapi aturan hukum kemudian mengatur bahwa tanah ini milik ini milik itu gitu. Padahal yang atur juga bukan yang bikin gitu, tapi kita bikin peraturan tersebut. Sehingga sumber daya alam yang memang mayoritas sifatnya non excludable itu sebenarnya bisa kita konversi menjadi excludable kalau kita membuat hukumnya dan menegakkan hukum tersebut. Hanya bikin hukum tanpa penegakan juga percuma gitu. Seperti di negara-negara misalnya Afrika yang sedang konflik ya, mau negaranya bikin hukum seperti apa,
kalau di wilayah itu banyak milisi dan gerilyawan pemberontak, kan hukum itu nggak bisa ditegakkan juga. Maka sifat excludability ini tidak berlaku meskipun hukumnya ada. Jadi komponennya dua. Pertama, hukumnya ada, dan yang kedua, ada penegakan hukumnya. Nah, karakteristik non-excludable ini memungkinkan adanya aktivitas free riding dan timbulnya eksternalitas karena ekstraksi berlebih. Free riding itu maksudnya adalah orang itu bebas menggunakan sumber daya, bebas menggunakan barang tersebut tanpa membayar. Jadi misalnya kayak kalian bebas menggunakan jalan raya tanpa perlu membayar gitu. Kalian bebas mengambil ikan di laut tanpa kalian perlu membayar kepada siapapun. Itu namanya free riding. Jadi siapapun bebas menggunakan sebuah barang tanpa melakukan pembayaran atau memberikan kompensasi finansial. Dan timbulnya eksternalitas. Eksternalitas itu adalah ketika seseorang menggunakan sebuah sumber daya alam, orang lain ikut terimbas, ikut kena getahnya. Nah, itu eksternalitas. Nanti akan kita bahas. Ini nanti di slide ini akan kita bahas. Nah, mekanisme pasar itu dibangun atas asumsi kepemilikan individual, excludability tadi, dan keterbatasan sumber daya alam, rivalry. Ya, jadi mekanisme pasar itu dibangun atas asumsi kepemilikan individual dan keterbatasan sumber daya alam. Nah, jika produsen tidak bisa membatasi siapa saja yang bisa menggunakan suatu barang, maka tidak ada konsumen yang mau membayar. Ya, kalau siapapun bisa menggunakan tanpa bayar, ngapain kita bayar? Ya, kalau orang lain yang bisa melakukan, kenapa kita yang melakukan? Gitu. Nah, maka jika terjadi hal seperti ini, maka tidak ada yang akan memproduksi barang tersebut, sekalipun barang tersebut memberikan utilitas. Contohnya misalnya nggak ada negara nih, nggak ada negara, kemudian ada jalan raya. Nah, pertanyaannya siapa yang mau ngaspal gitu? Kalau kemudian kalian misalnya kalian ngaspal, terus truk lewat, bolong lagi, ngapain, ya kan? Di kayak apa namanya? Banyak yang kampung-kampung yang lama ya, perkampungan lama yang sekarang ada di kayak di Jakarta itu, ketika dulu dibangun tidak memperhitungkan bahwa suatu saat akan ada mobil, termasuk mungkin di Kalimongso dan Sarmilik ya, sehingga jalannya kecil-kecil. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang pengen punya mobil kan nggak bisa ngelewatin jalan itu gitu. Nah, harus ada yang warga yang berkorban dong dari segi tanahnya dan mungkin bangunannya sudah terbentuk gitu untuk melebarkan jalan. Masalahnya terkadang nggak semua orang punya mobil, itu satu. Dan yang kedua nggak semua orang juga menjadikan rumah mereka rumah hunian. Ada yang menjadikan rumah kontrakan atau kos-kosan, sehingga melebarkan jalan itu nggak ada untungnya bagi mereka. Nah, maka hal-hal seperti inilah yang akan membuat barang-barang publik ini seringkali tidak terproduksi meskipun memberikan utilitas. Nah, permasalahan dalam public goods ini memang yaitu produsen tidak memiliki kemampuan mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya dan tidak sebentar ya. Nah, memang permasalahan dalam public goods ini adalah poin utamanya adalah produsen barang tadi, barang publik tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan siapa yang berhak mendapatkan barang tadi, public goods tadi, dan tidak dapat meminta konsumen untuk membayar atas konsumsi barang publik tersebut. Jadi masalah terbesar pada barang publik adalah karena si produsen dia tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengendalikan siapa yang dapat menggunakan sumber public goods tadi. Sehingga dia tidak dapat meminta konsumen untuk membayar. Maka ya memang solusinya tentu public goods ini yang mengadakan adalah pemerintah melalui mekanisme pajak gitu. Karena kalau mekanisme pajak ya dipaksa siapapun harus membayar dan ya sudah tidak ada hitungan untung rugi di sana. Nah, ini ada paradoks dari public goods ya. Jadi
semua mau enaknya tapi tidak ada yang mau berusaha. Jadi jika jalan raya lancar, semua ingin menikmati, tapi sedikit yang berusaha tertib di jalan gitu. Karena apa? Karena jalan raya itu adalah public goods. Nah, keamanan adalah public goods ya. Kalau negara aman, semua bisa menikmatinya, namun sedikit yang mau berusaha untuk membuat negara ini aman. Jadi gini, kalian bayangkan kalau seandainya nggak ada yang polisi itu kan keamanan ya. Kalau TNI itu pertahanan. Ya, polisi itu polisi, jaksa, penegak hukum itu urusannya dengan keamanan. Kalian bayangkan kalau polisi, jaksa, dan hakim ini tidak ada. Maka mau nggak mau kayak bank, mereka harus menyewa tentara bayaran untuk mengamankan bank-banknya gitu, banknya dari serangan dari perampokan. Ya, penjual-penjual emas harus menyewa tentara bayaran gitu. Kalian semua mungkin termasuk saya, kita harus belajar ilmu bela diri gitu. Dan harus punya senjata untuk mengamankan rumah kita. Bayangin, misalnya kita keluar rumah mau bekerja, tahu-tahu rumah kita diambil orang gitu. Nah, tapi dengan membayar pajak, ya adanya polisi, hakim, jaksa, dan penegakan hukum ini, maka membuat hal-hal seperti ini nggak perlu gitu. Cukup membayar pajak yang nggak seberapa, kita nggak perlu lagi menyewa tentara bayaran untuk mengamankan perbankan kita, mengamankan perusahaan, mengamankan rumah kita, dan lain-lain. Kemudian paradoks yang ketiga contohnya adalah membangun dam di daerah yang rawan banjir, menguntungkan untuk semua pihak, namun sedikit yang mau memberikan kontribusi dana untuk membangun. Ya seperti itulah, kalau ada orang lain yang membangunkan kan kita nggak perlu bayar, ngapain kita dapat manfaatnya gitu. Maka tidak aneh jika penyediaan public goods ya seperti jalan, dam, dan juga keamanan itu harus disediakan oleh pemerintah. Karena kalau kita serahkan pada mekanisme pasar, hal ini tidak akan terwujud. Oke, eksternalitas adalah fenomena ya, kita akhirnya bahas eksternalitas ya. Eksternalitas adalah fenomena yang pervasif ya, selalu terjadi di mana-mana. Suatu kondisi di mana aktivitas produksi atau konsumsi satu pihak mempengaruhi utilitas pihak lain tanpa adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Jadi contohnya apa ya? Jadi eksternalitas itu suatu kondisi di mana aktivitas produksi atau konsumsi satu pihak mempengaruhi utilitas pihak lain tanpa adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Kalian mungkin sekarang udah nggak pada naik angkot lagi ya. Misalnya gitu, kalian lagi nunggu di halte busway gitu. Terus ada orang yang merokok. Nah, ketika merokok ini kan si perokok itu memperoleh utilitas ya. Kita asumsikan dia nggak ada efek negatif. Tapi kemudian asap rokok itu kan mengganggu kalian. Ya. Nah, sehingga kalian itu merasa tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan itu menurunkan utilitas kalian, mempengaruhi utilitas kalian dalam artian menurunkan utilitasnya. Nah, apakah orang yang merokok tadi kemudian membayar kompensasi kepada kalian kan? Ya tidak gitu. Bahkan seringkali lebih galak yang ngerokok gitu daripada orang-orang yang nggak ngerokok gitu. Nah, ini contoh eksternalitas di mana konsumsi si perokok mempengaruhi utilitas kalian, tapi kalian tidak memperoleh kompensasi apapun gitu. Itu adalah contoh dari eksternalitas. Nah, ini beberapa contoh dari eksternalitas ya, sungai misalnya. Jadi ada orang buang sampah ke sungai. Ya, berarti kan dia menggunakan sungai sebagai jasa untuk pembuangan sampah. Tapi kemudian orang-orang ini orang lain yang menerima orang-orang lain ini kemudian terpengaruh utilitasnya, misalnya tentu pemandangan yang tidak bagus, bau yang tidak karu-karuan, kemudian misalnya
risiko banjir jadi makin besar, itu misalnya. Pendidikan itu juga termasuk eksternalitas tapi yang sifatnya positif ya. Jadi misalnya gara-gara pendidikan itu kan yang mengkonsumsikan orang lain ya, misalnya orang lain yang menyekolahkan anaknya. Tapi gara-gara anaknya itu sekolah dan semua anak-anak ini sekolah ya, dibiayai orang tua masing-masing, kan lingkungan jadi aman. Kalian merasa lebih nyaman tinggal di lingkungan yang orangnya berpendidikan dibandingkan yang kurang berpendidikan. Ini adalah contoh eksternalitas positif. Dalam hal ini utilitas kalian meningkat gitu. Nah, mengapa eksternalitas bisa terjadi? Pertama karena ada aktivitas melibatkan barang publik ya. Jadi non excludable, siapapun bisa menggunakan dan juga tidak harus membayarkan apapun gitu. Kemudian karena yang kedua adalah karena hak pemilikan sumber daya alam tidak terdefinisikan dengan jelas. Dan yang ketiga karena pasar gagal berfungsi untuk mengoreksi biaya yang ditimbulkan sehingga harga pasar tidak memasukkan biaya atau manfaat eksternal yang terjadi karena aktivitas produksi konsumsi ya. Jadi intinya adalah karena tidak ada hak kepemilikan tadi, maka mekanisme pasar ini gagal berfungsi untuk mengoreksi biaya yang ditimbulkan sehingga harga pasar ini tidak memasukkan biaya atau manfaat eksternal yang terjadi karena aktivitas produksi atau konsumsi ya. Ini disebut sebagai kegagalan pasar. Oke, mungkin kita bahas kriteria kegagalan pasar dulu deh, gitu ya. Kegagalan pasar ya. Kita bahas definisi ini dulu deh. Oke, kita pindah ke whiteboard ya. Kalau belum pindah, kalian bilang aja ya. Oke. Nah, kita pindah whiteboard ya. Kalau belum, kalian bilang aja ya. Kegagalan pasar ini sering banyak orang tidak paham kegagalan pasar, sehingga kadang diskusinya ini kurang nyambung gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud kegagalan pasar? Gitu. Teori yang dianut oleh ilmu ekonomi saat ini adalah mekanisme pasar, ya. Mekanisme pasar ini adalah mekanisme terbaik untuk mengalokasikan sumber daya. Jadi ini adalah konsep yang berlaku di dalam ilmu ekonomi. Ya, ini konsep yang berlaku dalam ilmu ekonomi. Mekanisme pasar itu adalah mekanisme terbaik untuk mengalokasikan sumber daya alam. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau seandainya alokasi sumber daya ini kita serahkan pada mekanisme pasar, maka mekanisme pasar ini akan memberikan kalian utilitas yang paling maksimum. Ya. Jadi maksudnya adalah kalau alokasi sumber daya ini kita serahkan menggunakan mekanisme pasar, maka mekanisme pasar ini akan memberikan utilitas yang paling tinggi bagi masyarakat. Jadi misalnya nih, kalau kita serahkan pada mekanisme pasar, maka jumlah penduduk yang menjadi guru, jumlah penduduk yang menjadi PNS, jumlah penduduk yang kerja menjadi buruh, jumlah penduduk yang bekerja di sektor jasa, jumlah penduduk yang menjadi pengangguran. Ini kalau kita serahkan pada mekanisme pasar, komposisi mereka ini akan memberikan utilitas paling maksimum gitu bagi masyarakat. Berapa banyak
uang masyarakat yang dipakai untuk beli barang modal, berapa banyak uang masyarakat yang dipakai untuk membeli barang konsumtif, berapa banyak uang masyarakat yang dipakai untuk ditabung, itu akan maksimum utilitasnya kalau diserahkan pada mekanisme pasar. Kalau seandainya pemerintah mengatur, ya, pengaturan pemerintah ini tidak akan memberikan utilitas maksimum. Maksimum itu kalau lewat mekanisme pasar. Itu teori, itu adalah konsep ilmu ekonomi yang berlaku saat ini. Tapi ingat, nah ini ingat, ini ada asumsinya, asumsi untuk mekanisme pasar ini berhasil. Jadi utilitas maksimum ini artinya adalah keberhasilan, ya, keberhasilan mekanisme pasar, ya. Nah, cuma ya teori ini hanya berlaku kalau asumsinya terpenuhi. Nah, ini yang kadang orang lupa gitu. Teori konsep ini hanya berlaku kalau asumsinya terpenuhi. Nah, asumsi yang pertama adalah adanya persaingan sempurna. Ingat ya, ini persaingan sempurna, bukan persaingan bebas. Ya. Persaingan sempurna itu bukan persaingan bebas. Apakah yang dimaksud persaingan sempurna? Persaingan sempurna adalah ketika produsen dan konsumen mereka ini tidak bisa menentukan harga. Ya. Jadi persaingan sempurna ini, definisi persaingan sempurna ini adalah ketika produsen dan konsumen tidak bisa menentukan harga. Ya. Lah, kemudian kan kalian mungkin berpikir, loh Pak, namanya penjual kan bebas-bebas aja dong Pak, saya menentukan harga saya gitu. Nah, ini adalah ilusi dari persaingan pasar. Kalian merasa kalian bebas menentukan harga, padahal kalian tidak bebas menentukan harga. Kok bisa gitu? Misalnya kalian jualan nasi goreng di Kalimongso, dengan kualitas nasi goreng ya rata-rata di Kalimongso gitu. Jadi asumsikan nasi goreng di Kalimongso ini rasanya semua sama gitu. Dan harganya 15.000. Kemudian kalian jual 20.000. Ada yang beli nggak? Nggak ada kan? Kenapa? Ngapain orang membayar 20.000 untuk sesuatu yang bisa mereka bayar 15.000 gitu. Kalau kalian paksakan kalian jual 20.000 gitu. Bisa jadi pembeli pertama kalian baru kalian temukan di jam 1:30 malam. Gitu. Tahu-tahu tiba-tiba berkabut gitu. Datang pembeli gitu. Bang, pesen nasi goreng 100 bungkus gitu. Terus dimakan semua, ternyata keluar lewat perut, perutnya bolong gitu. Ini kayak adegan film Susana ya, kalau kalian tahu film tersebut ya. Jadi intinya adalah ya kalau seandainya ada konsumen yang beli di angka 20.000 itu kalian harus curiga, lihat dulu kakinya napak atau enggak. Ya. Jadi secara konseptual ya kalau harganya di pasar 15.000 kalian mau nggak mau ya jualan 15.000 gitu. Nah, nah, bagaimana persaingan sempurna ini bisa tercapai? Pertama, jumlah penjual atau produsen ya, dan pembeli itu banyak. Ya. Penjual dan pembeli itu jumlahnya banyak. Itu satu. Dan yang kedua adalah penjual pembeli banyak, barangnya
apa namanya, identik ya. Ya nasi gorengnya sama lah gitu. Tapi kalau kalian menjual nasi goreng dengan kualitas yang jauh berbeda, tentu kalian bisa menentukan harga yang berbeda gitu. Ini diasumsikan kalau barangnya identik gitu. Jadi kayak ya sama-sama beras, sama-sama telur gitu. Kemudian barangnya identik, harga pembeli banyak, barangnya identik, no barriers of entry and exit gitu. Jadi tidak ada halangan bagi siapapun untuk masuk ke pasar tadi dan tidak ada halangan untuk keluar dari pasar. Jadi orang kalau mau masuk keluar masuk pasar jual beli nggak ada halangan gitu. Nah, ini adalah syarat dari persaingan sempurna gitu untuk mekanisme pasar. Nah, yang kedua tentu ini yang paling penting, adanya hak kepemilikan. Kenapa tanah bisa diperjualbelikan? Karena ada hukum, ibaratnya gini, kenapa ada orang bisa jual beli tanah? Karena ada hak kepemilikan tanah, ya kan? Kenapa ada hak kepemilikan tanah? Karena ada hukum yang mengatur. Nah, jadi harus ada hak kepemilikan dulu nih, gitu. Nah, terus yang ketiga adalah tidak ada eksternalitas. Ya, kurang lebih 3 hal ini gitu. Jadi intinya adalah pertama yang ingin saya katakan, mekanisme pasar adalah mekanisme terbaik untuk mengalokasikan sumber daya di masyarakat, baik itu masyarakat sebuah negara, masyarakat dunia, masyarakat provinsi, ya. Mekanisme pasar itu adalah mekanisme terbaik untuk alokasi sumber daya alam. Sumber daya ya, nggak harus alam, ya. Di mana kalau kita serahkan pada mekanisme pasar, maka alokasi sumber daya ini akan memberikan utilitas paling maksimum. Itulah yang dinamakan keberhasilan mekanisme pasar. Nah, kalau ternyata ada alternatif alokasi sumber daya yang selain mekanisme pasar yang bisa memberikan utilitas yang lebih tinggi, maka itu disebut sebagai kegagalan mekanisme pasar. Ya. Jadi kegagalan mekanisme pasar itu ketika ada utilitas lain yang lebih besar daripada utilitas melalui mekanisme pasar. Ya, kalau kalian sampai temukan ada mekanisme pasar utilitasnya segini, tapi kalau ini kita geser seperti ini, utilitasnya akan lebih tinggi. Nah, kalau kalian bisa katakan itu, maka kalian bisa katakan bahwa terjadi kegagalan mekanisme pasar. Jadi untuk sebelum kalian mengobrak-abrik mekanisme pasar, misalnya ini kalian sebuah regulator nih, kalian ingin mengobrak-abrik, melakukan intervensi terhadap pasar, kalian harus buktikan dulu utilitas yang kalian atur itu lebih tinggi daripada utilitas yang dihasilkan melalui mekanisme pasar. Kalau kalian tidak bisa tunjukkan hitungannya, jangan utak-atik mekanisme pasar. Ya, itu konsepnya. Tapi memang tidak selamanya dengan cara itu kita tahu ada kegagalan mekanisme pasar. Kadang kalau tiga aspek ini tidak terpenuhi, ya, itu aja kita sudah bisa memprediksi bahwa ini mekanisme pasar tidak akan memberikan utilitas tertinggi. Yaitu ketika asumsi persaingan sempurna tidak terpenuhi, ketika tidak ada hak kepemilikan di sana, kemudian ketika ada eksternalitas, maka kalian bisa dengan segera menebak, ini sepertinya mekanisme pasar tidak akan memberikan utilitas paling maksimum.
ya. Oke, nah kita kembali ke bahasan eksternalitas. Ini kayak ada pengamen dangdut ya. Aduh. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, kita kembali ke poin ketiga ya. Jadi karena pasar gagal berfungsi untuk mengoreksi biaya yang ditimbulkan sehingga harga pasar tidak memasukkan biaya manfaat eksternal yang terjadi karena aktivitas produksi konsumsi. Nah, ini kita bahas nanti kayaknya ada kurva-kurvanya. Kita bahas nanti di belakang sana aja ya. Oke, Oke ya, kita sekarang bahas tipologi eksternalitas. Nah, eksternalitas ini tipe-tipenya seperti ini. Ada eksternalitas produksi. Eksternalitas produksi ini tentu eksternalitas yang terjadi karena adanya kegiatan produksi. Contohnya yang eksternalitasnya yang positif adalah contohnya penelitian. Orang lain yang melakukan penelitian vaksin sehingga kalau misalnya corona bisa teratasi, ekonomi jadi jalan. Bagi si pembuat vaksin, dia kan dapat keuntungan ya dalam bentuk finansial. Vaksinnya dibeli, dia dapat revenue. Tapi bagi si masyarakat, tanpa dia sadari, bagi masyarakat juga memperoleh eksternalitas, yaitu ekonomi jalan, lapangan kerja terbuka, pendaftaran stan meningkat gitu. Jadi kalau misalnya nanti 2 tahun 3 tahun lagi pendaftaran stan meningkat gitu, itu adalah eksternalitas entah dari vaksin yang kita gunakan atau dari kebijakan pemerintah gitu misalnya dari Kemenkes. Ada juga eksternalitas negatif ya. Ini yang cukup banyak juga ya. Jadi kayak pencemaran air, limbah industri, polusi udara dari pabrik-pabrik, ya itu contohnya. Kemudian ada eksternalitas konsumsi. Eksternalitas konsumsi ini terjadi karena adanya konsumsi ya. Misalnya eksternalitas positif tadi vaksinasi ya. Eksternalitas ya gitulah ya. Ya berarti tadi penelitian ya positif, cuma mungkin ya kita terima aja dulu deh begitu ya. Intinya kalian paham lah ya gitu. Oke, vaksinasi tadi kita udah bahas, kemudian eksternalitas negatif ini contohnya asap rokok ya, tadi juga sudah kita bahas. Kemudian ada eksternalitas pecuniary ya, kalau nggak salah pecuniary ini artinya adalah sesuatu yang terkait dengan uang ya. Terjadi karena perubahan harga input atau output dalam kegiatan ekonomi. Jadi ketika misalnya harga minyak dunia jatuh, kemudian orang-orang yang bekerja di perminyakan tiba-tiba menjadi pengangguran. Nah, ini adalah eksternalitas negatif misalnya. Sebaliknya, misalnya ketika harga minyak jatuh, bagi masyarakat tertentu, misalnya yang sifatnya konsumen minyak gitu, malah harga semakin murah sehingga memungkinkan ekonomi berkembang gitu, memunculkan ya karena masyarakat tiba-tiba untuk beli bensinnya dia sedikit, dia punya uang lebih banyak untuk dibelanjakan, tiba-tiba muncul warung-warung baru gitu, warung-warung kuliner baru karena tiba-tiba masyarakat lebih banyak jajan misalnya. Kemudian eksternalitas yang sifatnya private ya, sifatnya bilateral ya, jadi tidak melibatkan publik. Ini adalah eksternalitas yang melibatkan 2 orang saja. Jadi misalnya tetangga kalian bangun rumah, kemudian talang air buangan hujannya dibuang ke halaman kalian. Nah, ini eksternalitas yang sifatnya bilateral, jadi hanya melibatkan 2 orang. Nah, kalau eksternalitas yang sifatnya publik ya, ini ya berarti sifatnya barang publik. Jadi barang publik yang dikonsumsi tanpa pembayaran yang tepat. Misalnya apa ya? Misalnya ya
Ya ini misalnya kayak jalan ya tadi yang dipakai, kalau nggak dibayar maka timbul eksternalitas, atau misalnya jalan dipakai untuk pangkalan angkot. Nah ini kan kemudian bisa menimbulkan eksternalitas. Contoh mungkin eksternalitas positif ya, misalnya taman-taman itu kan kadang dipakai buat jualan PKL ya. Menurut saya pribadi ternyata jualan taman dipakai oleh penjual PKL malam-malam itu sebenarnya ternyata bagi saya pribadi itu memberikan eksternalitas positif kalau saya perhatikan. Kenapa? Karena kayak di sebelah kantor saya ya, di BPKP itu kan Jakarta Timur kan sebelahnya kan ada sungai ya yang memisahkan antara BPKP dengan kantor pajak ya. KPP di sana itu ada taman ya dan jalannya rada panjang. Itu kan tadinya biasanya kan ada PKL jualan. Namanya PKL jualan kan tentu ada lampu, ada keramaian, ya kan. Nah, ketika kemudian itu digusur, gelap tuh jalan malam-malam. Nah, itu satu sisi menciptakan ketertiban, tapi tiba-tiba itu jadi gelap. Nah, kalau ada kejahatan di sana nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada yang nusuk lah, ada begal lah gitu. Sehingga PKL-PKL ini meskipun nampaknya sepertinya memberikan eksternalitas negatif tampaknya gitu, nampak dari mata gitu. Dianggap memberikan mungkin tidak tertib ya gitu. Tapi sebenarnya mereka memberikan eksternalitas positif yaitu rasa aman gitu. Karena tentu begal akan mikir-mikir kalau lewat jalan yang ramai. Tapi kalau PKL-PKL ini digusur misalnya, kemudian malam-malam itu jalan jadi sepi, malah jadi rawan kriminalitas. Nah, eksternalitas ini ada eksternalitas positif, ada eksternalitas negatif. Eksternalitas positif itu dia menghasilkan barang publik, sementara eksternalitas negatif menghasilkan barang publik negatif. Contoh barang publik tadi misalnya mungkin rasa aman ya. Jadi ketika sebuah masyarakat itu banyak yang berpendidikan, ketika masyarakat itu banyak berpendidikan, muncul rasa aman, kemudian karena variasi pekerjaan makin banyak, sehingga mungkin lapangan kerja juga, kesejahteraan juga makin bagus gitu. Nah, rasa aman ini dihasilkan gitu, tanpa kalian sadari rasa aman itu kan barang publik ya, itu dihasilkan tanpa kalian sadari gitu. Dengan adanya pendidikan, maka itu eksternalitas positif. Termasuk rasa aman dengan adanya PKL tadi, orang jadi merasa aman pulang kantor malam-malam. Nah, ini rasa aman ini barang publik gitu. Eksternalitas negatif maka menghasilkan barang publik negatif. Ya contohnya barang publik negatif tadi kalian merasa tidak nyaman dengan asap rokok atau misalnya pabrik tekstil membuang limbahnya ke sungai. Nah, ini ada interaksi eksternalitas konsumsi dan produksi, sumber produksi. Kita bahas di sini ya. Jadi di sini kok pennya nggak nyala ya? Sebentar, saya cek dulu deh. Oh, sebentar ya. Nah, kalian lihat ya, ada sumber, ada dampak. Nah, kalau sumbernya konsumsi, dampaknya ke konsumsi, ya. Ini contohnya perokok tadi. Perokok ini konsumsi ya, konsumen. Kalian sebagai konsumen gitu, ikut merasakan dampak dari asap rokok. Nah, ini adalah yang ini konsumsi ke konsumsi. Nah, kalau yang dari konsumsi ke produksi, ini contohnya misalnya gini, dari konsumsi ke produksi ya. Jadi misalnya kalian misalnya tinggal di desa, kemudian namanya saluran air yang nggak ada, sehingga air cucian baju dibuangnya ke sungai. Konsumen-konsumen ini membuang
cucian bajunya ke sungai sehingga sungainya tercemar. Nah, sungai ini kemudian digunakan oleh petani yang ada di bawahnya. Petani ini kan produsen, meskipun petani kecil kan dia produsen. Nah, petani di bawahnya ini kan kemudian menggunakan air yang sudah tercemar oleh oleh air cucian baju tadi. Nah, sehingga bisa jadi kesuburan tanahnya menurun, rasa padinya mungkin tidak memenuhi standar ekspor, mungkin masuk dalam kualitas grade yang rada rendah. Nah, ini adalah contoh dari sumbernya konsumsi memberikan dampak ke produksi. Nah, kalau sumbernya produksi, dampaknya ke konsumsi ini cukup banyak ya. Jadi misalnya pengusaha sawit membakar lahannya sehingga orang-orang kemudian susah bernafas, mungkin mengalami penyakit paru-paru, bisa jadi penyakitnya ini sifatnya permanen. Ya, mungkin perkembangan otak bayi, otak ini kan juga butuh oksigen ya. Nah, bayi-bayi di bawah umur ini yang kemudian karena asupan oksigennya terganggu sehingga perkembangan otaknya terganggu dan itu sifatnya permanen. Nah, ini adalah contoh dari eksternalitas yang sumbernya produksi, dampaknya ke konsumsi. Nah, kalau dari produksi ke produksi ya misalnya perusahaan tekstil membuang limbah tekstilnya ke sungai, sungai ini kemudian mengakibatkan tambak-tambak ini kemudian produktivitasnya menurun karena ikannya mungkin jadi lebih sedikit yang bisa hidup di sana, mungkin beratnya tidak bisa mencapai berat tertentu, sehingga mungkin harus dijual dengan harga per kilo yang lebih rendah, gitu. Atau ya mungkin dampaknya ke petani, gitu. Jadi dampaknya sama-sama ke produsen. Nah, public goods, eksternalitas, dan kegagalan pasar merupakan mata rantai yang menyebabkan pengelolaan sumber daya alam tidak optimal. Tidak optimal ini definisinya salah satunya adalah utilitasnya tidak maksimal, sehingga tidak ada insentif untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimal ataupun berkelanjutan. Nah, eksternalitas yang terjadi karena konsumsi lebih menciptakan inefisiensi sosial karena tidak terdistribusi secara adil. Maksudnya adalah ya karena dampak negatif ini tidak terdistribusi secara adil. Adil ini tidak selalu berarti harus sama rata ya. Adil ini kadang ya sesuai dengan peruntukannya. Kalau Anda yang rokok, ya Anda yang nikmati asapnya gitu. Asap ini Anda yang nikmatin, jangan orang lain juga disuruh merasakan asapnya. Nah, jadi adil ini tidak melulu bahwa semua harus sama. Tapi misalnya siapa yang merasakan manfaat paling banyak, ya dia harus yang membayar paling banyak gitu. Dia yang ditarik uang paling banyak harus menerima manfaat yang paling banyak. Itu juga termasuk definisi adil. Adil tidak harus selalu berarti sama gitu. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan tidak terjadi eksternalitas ya. Nah, semua keuntungan dan biaya diterima oleh pribadi-pribadi yang terlibat. Nah, ini kalau tidak ada eksternalitas, asumsikan. Nah, sekarang kalau ada eksternalitas gimana? Nah, ini adalah MPC ini adalah marginal private cost ya. Jadi private cost kalau tidak ada eksternalitas. Nah, MD ini adalah eksternalitasnya, marginal damage. Nah, MSC ini atau marginal social cost adalah MPC ditambah MD. Ya. Jadi tinggi ini ditambah tinggi ini, sebentar. Ya, maka sebentar ya. Tinggi ini, ya, maka ini
Ya namanya grafik kadang gambar ini tidak sesuai dengan skala aslinya ya. Tapi konseptualnya gini. MPC ini kalau kita tambahkan MD maka ini kalau dijumlahkan ini jadi MSC gitu. Dua ini kalau dijumlahkan maka dia jadi MSC ya. Jadi MSC ini sumbernya dari MPC tambah MD ini angkanya kalian jumlahkan. Nah, kalau seandainya memperhitungkan eksternalitas, nah tanpa eksternalitas jumlah yang diproduksi dan dikonsumsi QP ini ya, QP ini ya. Nah, kalau memperhitungkan eksternalitas, maka dia turun menjadi QS. Contohnya gini, motor 2 tak deh, mau itu Ninja, mau itu RX King, mau itu Vespa. Ya, kalian kalau yang sering di jalan di belakang motor 2 tak, pasti emosi. Gitu. Asapnya kan nggak karu-karuan ya. Apalagi kalau kalian lagi kejebak macet di Jakarta lagi, depan kalian motor 2 tak, pasti kalian emosi. Jadi masalah adalah orang yang pakai motor 2 tak ini dia tidak kena asapnya. Kan asapnya di belakang, muka dia kan di depan. Dia kan nggak kena eksternalitas itu tadi. Nah, asumsikan kemudian pemerintah bikin peraturan bahwa knalpot kendaraan harus diarahkan ke muka orang yang pakai kendaraan. Saya bisa jamin penjualan penggunaan motor 2 tak ini langsung menurun. Gitu. Ketika pengguna RX King ini kemudian harus merasakan asapnya sendiri. Gitu. Atau pengguna Ninja 150 RR ya, yang masih 2 tak itu harus merasakan asapnya sendiri. Maka dia akhirnya menyadari, oh ternyata nggak worth it ya. Keren-kerenan naik Ninja tapi paru-paru kena kan nggak ada manfaatnya gitu. Gaya retro pakai Vespa kelihatannya keren, tapi kalau dibandingkan dengan asap yang harus dia konsumsi, kayaknya nggak sepadan. Maka akhirnya penggunaan motor 2 tak ini, kalau misalnya eksternalitas ini dirasakan oleh si apa namanya si penggunanya, maka dia akan turun. Mengapa kok di Kalimantan misalnya pembukaan perkebunan itu dibakar? Karena yang bakar tinggalnya di Jakarta. Karena yang bakar tinggalnya di Jakarta, ya dia santai-santai aja gitu. Orang yang kena asap bukan saya. Gitu. Dan kita yang di Jawa mungkin juga nggak peduli-peduli amat. Yang penting kan minyak goreng harganya murah. Gitu. Sabun harganya murah, sabun juga banyak pakai minyak sawit. Gitu. Karena yang kebakaran kan orang sana, orang Kalimantan, bukan kita. Nah, seandainya saja si pengusaha ini tinggalnya di Kalimantan, kadang pengusahanya ini orang Kalimantan juga, tapi mungkin ya ketika bakar-bakar, dia mungkin sudah tinggalnya mungkin sudah di Jakarta, gitu. Keluarganya udah di Jakarta. Nah kalau seandainya pengusaha ini tinggal di Kalimantan, tinggalnya di Palangkaraya misalnya, maka saya yakin aksi bakar-bakar ini akan berkurang karena dia sendiri yang merasakannya. Kalau aksi bakar-bakar ini berkurang, ya, maka harga minyak sawit kan akan naik. Maka produksi minyak sawit juga akan turun. Harganya juga akan menjadi lebih tinggi. Ya. Nah, maka kalau seandainya kalian memperhitungkan eksternalitas ini, memperhitungkan marginal damage, sehingga marginal social cost ini kalian hitung menjadi dasar pertimbangan kalian, maka produksi kalian seharusnya di sini. Ya. Ini kalau kita hubungkan dengan teori kegagalan mekanisme pasar, maka utilitas maksimum itu sebenarnya ada di sini. Ini sebenarnya ini adalah utilitas pasar. Utilitas mekanisme pasar di sini. Karena MD ini nggak dihitung. Tapi kalau kita utilitas pasar ini kita kurangin dengan MD-nya, maka utility maksimumnya sebenarnya ada ketika di sini. Gitu. Ya. Nah,
itu tadi adalah contoh kalau eksternalitasnya negatif ya, karena memang mayoritas kita bicaranya eksternalitas itu yang sifatnya negatif. Kalau yang positif kita nggak usah bicara, karena kenapa? Karena sudah terasa manfaatnya tanpa kita perlu bekerja, ya kan? Nggak perlu ada kompensasi, orang juga menyediakan gitu. Tapi ketika eksternalitas negatif, nah ini yang sering jadi masalah. Nah kalau eksternalitas positif ya, misalnya suatu perkebunan berada di sebelah peternakan lebah. Lebah mendapatkan sari dari perkebunan di sekitar, sisi lain lebah mendapatkan sari dari perkebunan untuk jadi madu ya. Di sisi lain lebah membantu penyerbukan tanaman pada perkebunan tadi. Nah, contoh di atas menunjukkan terjadinya eksternalitas positif. Nah, ini contoh dari eksternalitas positif. Jadi marginal private benefit ini kemudian bergeser ke kanan. Ini contohnya. Jadi ini adalah eksternalitas positif, ada perkebunan dan sebelahnya peternakan lebah. Gara-gara ada perkebunan, peternakan lebah ini lebih mudah mendapat hasil madunya meningkat. Di sisi lain, gara-gara ada lebah, maka penyerbukan tanaman di perkebunan tadi menjadi terbantu gitu. Nah, ini jadi intinya gini, kapan yang bergeser kurva benefit, kapan yang bergeser cost, maka ini memang tergantung pertimbangannya apakah ini memberikan kalian benefit atau meningkatkan cost gitu. Nah, ini memang cukup debatable ya. Apakah ini memberikan benefit ataukah ini mengurangi cost. Jadi memang ini agak-agak tricky ya gitu. Yang penting adalah justifikasi kalian. Kenapa kok yang bergeser kurva benefit gitu. Misalnya kalian katakan, oh karena ini memberikan benefit tambahan gitu, meningkatkan produksi gitu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, misalnya kalau ya cost, oh ini karena ada biaya produksi yang harusnya diakui perusahaan, tapi jadi tidak diakui karena harusnya misalnya menebang lahan, menebang pohon, tapi cost-nya menebang pohon ini mahal, bisa dihemat dengan membakar. Nah, maka yang terdampak adalah cost-nya. Gitu. Nah, ini maka kalian yang penting adalah justifikasi kalian ya. Apakah yang terimbas benefitnya, apakah cost-nya. Nah, eksternalitas negatif ya. Sebuah pabrik sabun membuang limbahnya ke sebuah sungai yang menyebabkan gatal-gatal pada penduduk di hilir sungai sehingga penduduk terpaksa mengeluarkan biaya untuk membeli obat gatal atau tidak jadi mandi di sungai tapi di hotel terdekat. Oke, kalau yang mandi di hotel ini mungkin penduduk sultan ya, menambah biaya. Nah, ini menunjukkan eksternalitas negatif ya, di mana terjadi peningkatan social cost ya. Jadi cost yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mandi bertambah. Kemudian juga sisi lain pabrik sabun membuang limbahnya ke sungai juga menghemat cost-nya dia gitu kan. Nah, maka di sini yang bergeser adalah kurva cost. Ya. Nah, ini memang harus hati-hati di sana. Nah, kalau kalian bingung gitu, bergesernya ke kiri atau ke kanan gitu. Kalian tinggal lihat aja kuantitasnya. Ya. Kalau eksternalitas negatif itu berarti mekanisme pasarnya kebanyakan memproduksi. Ya, maka kuantitasnya social cost-nya harus ada di kiri gitu. Kalau eksternalitas negatif ya. Jadi eksternalitas negatif itu biasanya adalah kalian kebanyakan produksi.
harus dikurangin gitu. Karena produksi kalian menghasilkan eksternalitas negatif. Nah, kalau eksternalitas positif, private benefit ya. Nah, Q star-nya di sini nih di kiri. Eksternalitas positif itu biasanya produksinya kekecilan. Kalau yang sosialnya dia harusnya lebih banyak. Gitu. Ya. Nah, jadi justru kalau eksternalitasnya positif, produksinya kekecilan. Orang yang disekolahkan terlalu sedikit. Kalau seandainya orang nyadar, oh pendidikan ini eksternalitas positif, maka orang akan bersedia untuk membiayai pendidikan orang lain. Nah, ini terjadi contohnya kayak di Birmingham ya, tempat saya kuliah dulu. Kalau kalian kenal, kalian tahu coklat Cadbury ya, coklat Cadbury ini ya, itu kan yang memproduksi tentu namanya Mr. Cadbury ya kan. Mr. Cadbury ini kalau nggak salah entah seorang penganut Quaker atau ya Quaker mungkin ya, yang dia tidak minum miras, tidak makan babi dan lain-lain. Dia ini kenapa berbisnis coklat? Niat awalnya adalah agar orang berhenti minum bir, minum miras, ganti dengan minum coklat. Nah, sebenarnya itu ada misi keagamaan ketika dia masuk ke bisnis coklat tadi. Nah, jadi Birmingham ini kan tadinya kan kota industri dan banyak anak-anak kecil yang tidak sekolah, pekerja di bawah umur. Nah, si Mr. Cadbury ini kemudian melihat, wah kalau seperti ini nih nggak bagus ya. Memang dia pertama jiwa sosialnya tinggi ya, itu satu. Dan yang kedua dia merasa bahwa akan sangat tidak baik bagi anaknya jika tumbuh besar di lingkungan di mana tetangga sekitarnya nih anak-anaknya tidak berpendidikan. Ini bisa membawa pengaruh tidak baik kepada anaknya. Sehingga si Mr. Cadbury ini kemudian bersedia untuk meningkatkan kuantitas pendidikan ini ke kanan gitu. Karena dia melihat ada eksternalitas positif. Kalau masyarakat sekitar ini anak-anaknya berpendidikan, maka anak saya juga akan ikut baik. Sehingga akhirnya Mr. Cadbury ini memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu sehingga mereka sekolah. Nah, ini eksternalitas positif. Jadi eksternalitas positif ini Q mekanisme pasarnya terlalu rendah. Dia ada di kiri. Nah, kalau eksternalitas negatif, Q star-nya ada di kanan. Jadi kalau kalian nanti bingung nih, gesernya kemana-mana, kalian lihatnya dari Q star aja dulu. Gitu. Itu triknya. Nah, kondisi terjadinya eksternalitas negatif ya. Jadi aktivitas satu pihak menyebabkan hilang atau berkurangnya kesejahteraan pihak lain. Dan hilangnya kesejahteraan tadi tidak dikompensasi. Orang rokok, dia merasakan manfaatnya, orang lain yang berkurang kesejahteraannya, tapi tidak memperoleh kompensasi apapun. Perusahaan membuang limbahnya ke sungai, masyarakat yang kena, bukan kena mental ya, sorry, berkurang kesejahteraannya gitu, tapi kemudian perusahaan tadi tidak memberikan kompensasi. Nah, ini terjadi eksternalitas negatif. Gitu aja ya. Oke, begitu aja materi untuk hari ini ya. Jadi intinya adalah pertama klasifikasi public goods ya. Public goods ini adalah barang yang sifatnya non-excludable dan non-rivalry. Gara-gara dia non-excludable dan non-rivalry, maka barang publik ini memungkinkan terjadinya free riding. Orang bisa pakai tanpa perlu membayar. Ini konsekuensinya adalah jumlah barang publik atau public goods yang diproduksi ini lebih rendah daripada yang seharusnya. Dan juga timbulnya eksternalitas ya. Jadi eksternalitas, di mana eksternalitas itu adalah ketika seseorang menggunakan suatu barang, kemudian dia tidak ketika seseorang menggunakan barang, orang lain terpengaruh utilitasnya
orang lain ini tidak memperoleh kompensasi. Nah, kenapa eksternalitas bisa terjadi? Karena pertama, aktivitas melibatkan barang publik, adanya hak kepemilikan yang tidak terdefinisikan dengan jelas. Dalam hal ini adalah hak kepemilikan eksternalitas tadi. Eksternalitas tadi milik siapa? Kemudian juga karena terjadinya kegagalan mekanisme pasar. Karena asumsi untuk keberhasilan mekanisme pasar ini tidak terpenuhi. Ya, karena adanya eksternalitas tadi. Kemudian tipologi eksternalitas seperti ini, oke, kurang lebih grafiknya seperti ini ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas atau mau didiskusikan silakan. Oh, oke, tapi sementara saya matikan dulu recordnya ya. Stop.